Halo semuanya. Jadi kali ini gue pengen cobain format baru di mana ya gue coba main game gitu. Dan game yang kali ini gue main itu Assemble with Care. Ini gue udah sempet cobain sedikit demonya ya, dan cukup menarik banget sebenarnya ceritanya, dan kayaknya bagus gitu buat gue coba bikin video. Dan ini mungkin gue akan main sambil coba translate ke kalian ya, supaya kalian juga bisa nikmatin gamenya gitu. Dan oh ya, ini gamenya masih demo ya guys ya. Dan mungkin ini gue akan main sampai demonya beres, dan kalau misalnya video ini rame, gue akan coba beli fullnya gitu buat lanjutin videonya. Dan oke, jadi kita bisa mulai aja. Buset, kaset kotak. BTW buat yang nggak tahu, barang ini bisa dibilang kayak Spotify yang zaman dulu guys ya. Atau sebutannya kayak mungkin MP3 player gitulah, atau Walkman ya. Tapi seinget gue Walkman tuh yang pakai kaset bulat sih. Ya pokoknya barang jadul lah anjir. Oke, jadi kurang lebih karena gue sempat main demonya bentar. Ceritanya itu kurang lebih seputar seorang teknisi cewek ya guys ya, yang mengunjungi sebuah kota gitu. Dan ya gitu pokoknya. Kita bisa langsung mulai aja. After a year on the road, I thought I'd get tired of traveling. The endless clatter of railways, highways, and everything in between. Setelah bertahun-tahun di perjalanan, aku merasa lelah dengan ya traveling gitu. Rel kereta, jalan raya yang tak ada henti-hentinya. But as my train pulled into the station at Bellariva, I felt every bit as excited as the first day of my journey. Tapi waktu sampai di stasiun Bellariva, aku merasa seperti berada di petualangan pertamaku gitu. A whole year. It felt like a lifetime. The places I'd seen, the people I'd met, of course, the forgotten treasures I'd given a new lease of life along the way. Setahun penuh rasanya kayak seumur hidup. Tempat yang kukunjungi, orang-orang yang ketemuin, dan tentu aja gak lupa harta karun yang kuhidupkan kembali gitu selama di perjalanan. Mungkin maksudnya barang-barang yang udah dia betulin kali ya. I'm a restorer by trade. Bringing our most beloved possessions back to life is what I love to do. I'd been traveling for months, working my way from one town to the next, fixing everything from family heirlooms to VCRs. Aku itu seorang teknisi palu gada yang menghidupkan kembali barang-barang yang dicintai. Itulah hal yang aku sangat senang untuk lakukan gitu. Aku sudah melakukan ini selama berbulan-bulan, berpindah dari satu kota ke kota lain, memperbaiki banyak hal dari warisan keluarga sampai ke pemutar video. Bellariva was my chance to take a break. Unfortunately, that would have to wait until after I'd unpacked. Bellariva itu satu-satunya kesempatanku buat ya beristirahat gitu. Tapi sayangnya ya aku harus beres-beres koper dulu. Oke, jadi kali ini kita bakal unboxing koper cewek guys ya. Apa ini fungsinya? Oh, buat resume. Ya, jadi ada kacamata. I picked up these sunglasses on my last stop. Hopefully I'm cool enough to pull them off. Aku beli kacamata ini di stasiun sebelumnya. Semoga cukup keren gitu. I saw a guitarist wearing these at a Ini show parfum once. kayaknya. Rock and roll repair woman at your service. My Paspor. passport. Not many blank pages left now. The tools of Kotak my peralatan. trade. No hope of restoring things without these. Aku nggak bisa kerja tanpa ini.
Who doesn't love a scrunchie? Sisir. Practical and stylish. Apa ini? Oh, baju My kayaknya. favorite overalls. These will never go out of style. Looking Kamera forward to taking more Polaroid close-ups kan? of my fingers with this. Foto. My parents took this after I made my first repair. Foto ini diambil waktu aku pertama kali benerin sesuatu. Rasanya kayak udah bertahun-tahun lalu. I'll hand these out once I'm settled in. Fingers crossed they get me some work. Ini selebaran kayaknya. Oke. Chapter 1 beres kayaknya. Oh, masih ada Finally, ternyata. I'd made it to Bella Riva. I'd come for the food festival, taking place in a few days' time. After living off TV dinners and instant ramen for the last few months, I was craving a decent meal. Akhirnya aku sampai di Bella Riva. Aku kesini buat festival makanan yang bakal ada di sini beberapa hari lagi. Setelah makan malam depan TV pakai ramen instan selama berbulan-bulan, akhirnya aku bisa makan dengan layak. Kasian buat karakternya guys ya. Of course, I'd need to earn enough money to pay for it, so I figured I'd head out the next day and find some work. Tentu aja aku bakal butuh uang buat itu, jadi besok aku bakal perlu sedikit pekerjaan. My parents never wanted me to go. They wanted me to stay in their shop and have a simple, stationary life. I knew there was a world out there, beyond the four walls of our antique store that I had to be a part of. Orang tua aku nggak pernah mau aku pergi sebenarnya. Mereka mau aku tetap di toko dan punya kehidupan yang sederhana. Tapi aku tahu di luar sana ada dunia yang luas di balik tembok toko antik ini dan aku mau jadi bagian dari dunia itu gitu. I daydreamed constantly about the weird and wonderful places each of our antiques came from. I loved figuring out their stories, revealing the memories hidden beneath the screws and wires. Aku terus-terusan mimpi soal tempat aneh dan menakjubkan dari tempat barang-barang antik kami berasal. Aku sangat suka mencari tahu setiap cerita mereka dan setiap memori di balik baut dan kabel-kabel itu. Ini kayaknya karakternya fetis baut sama kabel guys ya. My story in Bella Riva began with a little girl and a voice she was longing to hear. Ceritaku di Bella Riva dimulai dari seorang gadis kecil dan suara yang sangat ia rindukan. Sip. Oke, chapter 1 sekarang beneran beres kayaknya. Dan bisa pindah ke chapter 2. Klik. It was my first morning in Bella Riva and I couldn't wait to leave my hotel and explore. It was a quiet town, its streets and alleyways basking peacefully in the hot morning sun. Ini adalah pagi pertamaku di Bella Riva dan aku udah gak sabar buat pergi dari hotel dan coba berkeliling. Ini termasuk kota yang tenang dan gak berisik. Jalan-jalan dan gangnya tuh diterangi sinar matahari yang cerah. In the main square, meanwhile, preparations were underway for the festival in a few days' time. Sementara itu di alun-alun kota, persiapan buat festivalnya di beberapa hari ke depan ya sedang dilakukan juga gitu. As I handed out my flyers, I wondered what the people of Bella Riva would need me to fix. So far, everything here seemed perfect. Seiring kubagiin selebaran jasaku, aku penasaran hal apa sih yang perlu kuperbaiki dari orang-orang Bella Riva. Karena sejauh ini semuanya kelihatan baik-baik aja sih. I was starting to worry I'd made a mistake when I felt someone tapping me on the back. Hi, I'm Izzy. Do you know how to fix things? Aku udah mulai khawatir kalau nggak ada kerjaan yang masuk sampai seseorang menepuk pundakku. Halo, aku Izzy. Kamu yang tahu cara benerin banyak barang kan ya? It was a little girl, maybe 7 years old, who must have gotten hold of one of my flyers. She rummaged around in her backpack until she hauled out a battered red cassette deck. Ternyata itu seorang gadis kecil yang mungkin berumur 7 tahun. Yang mungkin juga dapat salah satu selebaran yang kubagiin gitu.
Dia mulai ubek-ubek tasnya sampai dia mengeluarkan sebuah pemutar kaset merah yang kelihatan udah tua. Tape tuh, sebutan buat pemutar kaset yang kayak di awal game guys ya. My tape is broken and I can't make it work anymore. Tapeku rusak dan aku nggak tahu kenapa ini nggak berfungsi. I tried to fix it myself, but there's this metal thing in the way. Can you try? Aku udah coba betulin sendiri, tapi kayak ada besi yang ganjel gitu. Bisa kamu coba betulin nggak? Oke, jadi sekarang kita coba betulin sebuah pemutar kaset lama gitu ya. Atau ya sebutannya tape ternyata. Di bayangan gue denger kata tape tuh udah kebayangnya step anjir. Tapi ya oke, kita coba play dulu aja kayak ya. Coba kita pasang kaset dulu deh. Ini kasetnya kelihatan rusak sih jadi. Oke, ini kita betulin kasetnya dulu aja dan ini mungkin kalau kalian mungkin gak banyak yang relate, tapi kalau kalian yang pernah megang benda ini dulu pasti ya tau lah rusaknya itu biasanya kayak karena apa gitu. Ini karena pitanya masuk ke begini Why dan did you do that? cara betulin ya klasik ya, kalau nggak pakai pensil pakai How kelingking did sih you kalau do that? kalian I tahu ya. didn't see. Dan emang nih kaset kotaknya nih rusaknya tuh kamarnya di pitanya emang gitu, suka kusut lah. Dan ini coba kita pasang ke pemutar kasetnya. Oke. Still not working. Something else must be wrong. Ada, ini kayaknya baterainya sih. Ada baterainya di sini dan ya coba kita. Ada baut, kita bisa buka. Kita akan coba ganti baterainya dulu. Baterainya terlihat Those batteries look like they need sudah replacing. berumur. Luckily, I have some spares. Oke, coba kita ganti baterainya dulu aja. Nah, coba kita putar dulu. Agak susah sih gerakin mouse ya kayak. Dan oke. Yes, sudah benar. Cukup. Dream for me. If I sit by your side and hold you so tight, know that Oke. I will always love you, even though we both know that we must say goodnight. Jadi ini barang pertama di Bella Riva yang kita perbaiki guys ya, anjay. Akhirnya pemutar kaset atau tape. When it finished, Izzy picked up the tape deck and tucked it carefully into her backpack. Waktu itu selesai kuperbaiki, Izzy mengambilnya dan memasukkannya ke dalam tas dengan hati-hati. Thanks, Maria. You're the best person at fixing things ever. No problem. Who was that singing? They're very good. Terima kasih Maria, kamu orang terbaik deh dalam memperbaiki sesuatu. Gak masalah, BTW lagu siapa itu tadi? Bagus banget. It's my mum. She's not here anymore. Izzy trailed off. It was the kind of silence a cassette tape would never be enough to fill. Itu suara mamaku. Dia udah nggak di sini lagi. Oh, ibu gue udah nggak ada mungkin. Izzy terdiam. Itu adalah jenis keheningan yang bahkan mungkin tidak akan pernah cukup terobati oleh When pemutar Izzy's kaset friends itu. called for her, she dug deep into her pockets, looking for something to pay me with. Eventually, she produced a grand total of a stick of gum, 3 mismatched buttons, and a yo-yo. Waktu temen Izzy manggil, dia coba ubek-ubek kantongnya, nyari sesuatu buat bayar aku gitu. Dan akhirnya dia ngeluarin sebuah permen karet, 3 buah kancing yang beda-beda, dan sebuah yoyo. I usually preferred a check, Lucu banget. but Izzy looked so serious, I wrote out a full receipt. Aku biasanya prefer cek buat tagihan pembayaran, tapi karena Izzy kelihatan serius banget, jadi aku tetap buatin bukti pembayarannya. Ya, bisa dipahami sih. She seemed like a happy kid, but beneath it all,
part of her life had been shattered. Dia kelihatan kayak anak yang bahagia, tapi kurasa di balik itu ada bagian dari dirinya yang udah pecah berkeping-keping. Part I wouldn't be able to fix. Bagian yang bahkan gak bisa keperbaiki. Oke, jadi gue rasa chapter 2 beres guys ya. Jadi ya hari pertama kita di Bella Riva betulin sebuah motor aset. Dan kita bisa langsung mulai pindah ke chapter 3 aja guys. My first repair complete, I spent the rest of the day doing small jobs in and around the square. Jadi pekerjaan pertama aku udah beres dan aku menghabiskan sisa hari itu dengan melakukan beberapa pekerjaan kecil di sekitar alun-alun. I was exhausted when I got back to my hotel and found a message asking me to make one more visit. Aku udah capek banget waktu balik ke hotel dan aku dapat sebuah pesan lagi buat memintaku buat berkunjung ke satu tempat lagi. The address led me to a quaint little house, a stone's throw from the beach. Bathed in the evening light, it looked beautiful, in spite of its flaking paintwork and chipped tiles. Alamatnya mengarahkanku ke suatu rumah kecil yang cukup aneh dengan bebatuan di pinggir pantai. Di sinari cahaya senja, rumahnya kelihatan indah meskipun dengan cat dan lantai yang sudah terkelupas di mana-mana dan ya kelihatan usang gitu. The front door was opened by a harried-looking man, still dressed from a long day at the office. Are you Maria? My name's Joseph. I'm Isabel's father. Aku dibukakan pintu oleh seorang pria yang kelihatan tergesa-gesa dan masih pakai seragam kantor saat pulang kerja. Apa kamu Maria? Namaku Joseph. Aku ayahnya Isabel. I'm so sorry she bothered you this morning. Please, come in. I'd like to settle up properly. On the mantelpiece, I saw the remains of a broken statue. Without thinking, I picked up a fragment. Aku minta maaf dia sempat mengganggu pagi ini. Silakan masuk. Aku ingin menyelesaikan dengan baik. Di atas perapian aku melihat sisa pecahan dari sebuah patung yang rusak. Tanpa pikir panjang, aku ambil salah satu pecahannya. Ah, my father's statue. What's left of it, at least. Yet another way I'd have disappointed him. Itu patung ayahku. Seenggaknya sisa pecahannya ya. Itu cara lain aku mengecewakannya. It survived 100 years in this family. But 5 minutes with Isabel and... Do you think you can salvage it? Itu bertahan selama ratusan tahun di keluarga ini, tapi ya cuma bertahan 5 menit sama Isabel dan apakah kamu pikir bisa memperbaikinya? Oke, jadi kayaknya barang kedua yang kita perbaiki di game ini patung guys ya. Will you be able to see the glue afterwards? I don't want people seeing the cracks. Ya, intinya dia minta ngelemnya rapih lah biar tidak kelihatan retakannya gitu. Oke, jadi kita mulai dari base-nya dulu aja kayak lem. Oke. Ini feel-nya sama sekali nggak kayak ngelem. Lebih kayak gambar pakai mouse-nya. Oke, belepotan gak nih? Itu tempat kaki harusnya. Oke, kita pasang kaki dulu. Sometimes I think my daughter should come with a warning label. Terkadang kupikir aku harus kasih peringatan ke anak perempuanku gitu, maksudnya Isabel itu kali ya, biar nggak mecahin barang. Oke, jadi kita kasih lem lagi buat ini kayaknya kurang banyak. Dapetan nggak tuh? Oke, dan ini kayaknya dari bentuknya sih kayak buat cap-nya ya, buat jubahnya dulu ya. Kayak kurang bagian sini. Sip, bagian cap-nya. Kayak gue heran agak bagian yang belepotnya langsung hilang gitu aja. Oke, sekarang udah langsung pinggang kayaknya gitu ya langsung. Ini mungkin kelihatan agak belepotan guys ya, tapi kagak sebenarnya guys. Bagian pinggang dan oke, udah mulai kebentuk sih ya.
Dan sekarang harus sisa tinggal pundak kanan, tangan kiri, dan kepala. Oke, gue lem bagian kanan dulu. Klop. Oke, udah kebentuk. Tinggal kita coba lem bagian buat tangan kiri. Oke, kita pasang. Oke, dan bagian terakhir lemnya rapi sih. Bagian terakhir kepala. Klop. Is this glue really strong enough to hold Yeah. everything together? Ya oke, jadi ini udah beres. Barang kedua yang kita perbaiki di game ini secara resmi adalah sebuah patung pahlawan lah yang bisa dibilang. Thank you, Maria. It looks as perfect as it ever did. My father wanted me to make something of myself. He didn't have time for anything less. Terima kasih banyak Maria, itu kelihatan kayak baru lagi. Ayahku selalu mau aku jadi sesuatu dan ya dia tidak punya waktu untuk hal lain. As Joseph put the statue back on the shelf, it nudged against the family portrait stood proudly next to it. So he was Bellariva's mayor. And that was Izzy's mom. They must both miss her so much. Seiring Joseph meletakkan patungnya kembali di rak, itu sedikit menyinggol sebuah foto keluarga yang ada di sampingnya. Jadi dia adalah wali kota Bellariva. Dan itu pasti ibunya Izzy deh. Ya mereka berdua pasti sangat merindukannya. Sorry, I'm a little tired. I've been working late getting things sorted for the festival. There's only a few days to go. Looks like I'll be working late. Again? Maaf soal itu. Aku sedikit kelelahan. Aku sedang sering lembur karena menyiapkan festival. Ini tinggal beberapa hari lagi dan ya sepertinya hari ini aku akan lembur lagi. When I told my parents I wanted to leave, they always found an excuse to be busy, to avoid talking about it. I guess keeping themselves occupied was their way of pretending it wasn't happening. Waktu aku bilang ke orang tuaku kalau aku akan pergi, mereka selalu buat alasan untuk sibuk gitu. Untuk ya menghindari pembicaraan itu. Rasa membuat diri mereka tetap sibuk itu adalah ya cara mereka untuk berpura-pura seolah itu tidak apa-apa. Joseph's work must have been taking up so much of his time. But maybe that was what he wanted. I just hoped he was finding enough time for Izzy too. Pekerjaan Joseph mungkin benar-benar sangat menghabiskan waktunya, tapi ya rasa itu emang pilihannya sih. Aku cuma berharap ya dia juga bisa meluangkan waktu buat Izzy. Yep. Oke, jadi chapter 3 beres dan kita kayaknya bisa langsung loncat ke chapter 4 aja. My second day in Bellariva dawned bright and clear. Another beautiful sunny morning. Hari keduaku di Bellariva disambut fajar yang cerah di pagi hari, yang indah lagi. Walking into town, I passed cafes overflowing with customers cradling their morning coffees. I stopped, breathing in the smell of roasted coffee beans and freshly baked pastries. Saat berjalan-jalan ke kota, aku melewati kafe-kafe yang dipenuhi pelanggan dengan ya kopi pagi mereka. Aku berhenti sejenak, menghirup bau dari biji kopi yang baru matang dan roti yang baru dipanggang. I was about to go inside when the owner of Carmen's, the cafe next door, stopped me. Hello, Maria? Were you here yesterday handing out flyers? I have a job for you. Aku baru aja mau masuk sampai seorang pemilik kafe Carmen atau kafe yang nggak jauh dari sana menghampiriku. Halo Maria, bukannya kamu yang sempat kesini kemarin ya? Bagian selebaran? Kayaknya aku punya pekerjaan buat kamu. Her place was petite, tucked between its competitors as if hoping they wouldn't notice. Judging by the empty tables inside, though, her potential customers hadn't noticed it either. Tempatnya bisa dibilang cukup mungil, terselip di antara kafe lainnya dan ya benar-benar sulit terlihat. Dilihat dari meja-meja yang kosong di dalam, kurasa calon pelanggannya juga gak akan menyadari adanya kafe ini gitu. It's a bit slow today.
but we're just getting started. I'm sure it'll pick up soon. As Carmen chatted, she walked over to the counter and returned with an old rotary phone. Kelihatan sedikit sepi sih hari ini ya. Tapi karena kita baru aja buka, kurasa kita akan ramai dalam waktu dekat gitu. Seiring Carmen berbicara, dia mengambil sesuatu di balik meja counter dan kembali dengan sebuah telepon putar tua. At least I've got plenty of time to practice my recipe for the festival. It's a new special I've been working on. I was hoping to call my sister for some seasoning tips, but it won't connect. Setidaknya aku punya cukup waktu buat melatih resepku untuk festivalnya. Ini resep spesial baru yang sedang ku kembangkan. Aku cuma mau telepon saudaraku untuk sedikit saran buat resepnya, tapi ini somehow nggak mau terhubung gitu. Can you see if you can figure out what's wrong? Bisa tolong kamu cek apakah ada sesuatu yang salah? Oke, jadi sekarang kita benerin telepon kuning guys ya. Somehow gue merasa ini kayak bagian dari suatu kartun gitu, telepon kuning gini. Tapi kartun mana gitu. Oke, jadi kayaknya bisa kita langsung buka aja nih karena gue nggak tahu harus mulai dari mana. Baut obeng. Obviously, we'd normally be much busier than Yang jelas kita biasanya lebih sibuk dari ini, mungkin maksudnya lebih rame ya karena lagi sepi. Oke, kita buka. Nah, jeda. You can fix it, can't you? I can't afford to replace Kamu bisa it. betulin kan ya? Aku kayaknya nggak bisa kalau beli baru gitu. Sedikit kompleks juga ya dari sebelumnya. Coba kita buka dulu. Ini apa BTW? Kayak kayak jeruk anjir, itu pecah kayaknya. Nah, itu perlu diganti kayaknya. Fungsinya apa ini kalau nggak salah yang bikin bunyinya kan ya? Kita ganti dulu aja. Ya ini kalau nggak salah belnya deh yang bakal bikin teleponnya bunyi sih, setahu gue ya. Oke, tadi udah lepas yang bagian utamanya. Salah, buka dulu bang. Anjir gosong coy. Kelap klip merah lagi ya. Salah. Oke, kabel cabut dulu ya. Pindahin kabelnya dulu. These connections aren't quite right. I should check the wiring. Oke, kita ganti boardnya karena board yang lama kayaknya kebakar gitu. Kita ganti dengan yang baru. Ya, kabelnya konekin. Sini, atau sini ya. Merah. Coba. Hijau. Kabelnya bisa hilang satu guys di dalamnya kayaknya. Looks like this new circuit board is all hooked up. Oke, kayaknya papan sirkuit barunya sudah terpasang dengan baik dan ya. Udah tinggal dibaut harusnya. Udah aman dari fisiknya. Oke, kita pasang mana dulu ya? Tutupnya dulu. Kayak gimana cara nyambungin There's telepon? still a part I need to attach. Where does it go? Masih ada satu bagian yang perlu kupasang. Bagian mana ya? Auto pasang aja. Oke. Ya, udah beres, harusnya tinggal pasang baut aja. Susah banget ini controlling. Kendaliin rotasinya susah pakai mouse aja. Lepas. I think I've missed a screw somehow. Ya, lepas lagi aja, Cok. Oke, ini
barang ketiga yang kita perbaiki hari ini, sebuah telepon jadul. Telepon putar jadul. Warna kuning mencolok batanya. When I handed the phone back to Carmen, she seemed almost reluctant to take it from me. Waktu ku kembaliin teleponnya ke Carmen, dia kelihatan kayak nggak mau mengambilnya gitu. So it's all working now, is it? I don't have to leave it to dry or let it cool down? Nope, it's ready to go. It'll be ringing off the hook in no time. Jadi sekarang udah normal ya? Aku nggak perlu tunggu teleponnya sampai dingin dulu atau nggak panas gitu? Nggak, sekarang udah aman teleponnya dan udah bisa dipakai dan akan berbunyi dengan aman. That's if I can pay my phone bill anyway. And the rent and the suppliers. Anyway, take a seat and I'll be right with you. Your coffee's on the house. Ya, itu juga kurasa kalau aku bisa bayar tagihan teleponku. Atau biaya sewa, atau bahkan ya biaya bahan. Omong-omong, silakan duduk. Aku akan kembali dengan kopimu. I sat at one of the empty tables, while at the counter, Carmen had started dialing the phone. Hello. How's my favourite sister doing today? Aku duduk di salah satu meja yang kosong. Sementara itu, Carmen mulai menelepon seseorang gitu. Halo, gimana kabar saudara favoritku hari ini? As she talked, Carmen became more and more tense. This didn't seem like a call for some cooking advice. Seiring teleponnya berjalan, pembicaranya terdengar makin intens dan menegangkan gitu. Itu tidak terdengar seperti permintaan saran buat resep makanan. I know I still owe you from last time, but I can't afford to take part in the festival if I don't pay. I could almost feel the eye roll at the other end of the line. Aku tahu aku masih berhutang padamu, tapi aku tidak bisa ikut festival kalau tidak membayarnya. Aku hampir merasakan kejengkelan di sisi lawan bicaranya. You don't need to be here though. Can't you just put the check in the post? Kamu juga nggak perlu kesini kok. Bisa kamu kirim ceknya lewat pos? When the call ended, Carmen brought me my coffee, her hands trembling. Sorry about that. My sister's decided to fly in for a visit. Oh god, I have to get ready. Waktu teleponnya beres, Carmen bawain kopiku dengan tangannya yang gemetaran. Maaf soal itu, saudaraku memutuskan untuk datang berkunjung. Oh Tuhan, aku harus segera bersiap-siap. Actually, I might have another job for you. Can you come by tomorrow? Sebenarnya aku mungkin punya pekerjaan lain untukmu besok. Apa kamu bisa datang? Gitu, ya udah beres ini kayaknya. Udah nggak ada tombol next-nya, jadi ya masalahnya nih kayaknya lumayan ini guys ya, kayak soal uang dan hutang dan saudara. Ya, dan ya kayaknya game-nya udah beres itu sampai chapter 4 doang dan ya. We hope you enjoyed the opening levels of Assemble with Care and will consider upgrading to the full experience. Semoga kamu menikmati dengan pembukaan dari Assemble with Care dan mempertimbangkan untuk ya beli gitu. Ya ini udah beres sampai chapter 4 demonya dan ya, gue rasa kayaknya videonya bakal sampai sini dulu. Nanti kalau emang video ini performance-nya bagus, mungkin gue akan pertimbangkan untuk beli dan ya ini harganya udah ada sih di sini ya. 99.000. Jadi ya ini video eksperimen gue dan semoga kalian bisa nikmatin videonya lah ya. Jadi oke, kayaknya gitu aja buat video kali ini dan sampai ketemu di next video. Bye.